Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadila, NPM 2478262. Dan pada video kali ini saya akan membuat hands-on untuk Netaket paket tracer pada lab 2.3.11 dengan judul paket tracer determine the DR and BDR. Jadi pada lab kali ini kita akan mengeksplorasi tentang roles BDR, DR dan BDR. Jadi router mana yang jadi DR dan router mana yang jadi BDR. Nah, mungkin kita bahas dari segi konsep dulu ya. Jadi DR dan BDR itu apa sih? Jadi dalam konsep OSPF, DR dan BDR itu kurang lebih sama kayak ketua dan wakil ketua. Semisal OSPF kan dia sangat bergantung ke tetangganya kan. Nantinya tetangganya akan memberitahu jalur di sebelahnya kepada router di sebelahnya. Nah, ketika terjadi perubahan, maka hanya router ketua atau router DR-nya yang akan mengumumkan perubahan ke seluruh router OSPF yang terhubung dengan OSPF-nya gitu. Jadi nggak semua router saling memberitahu, nggak. Cukup router memberitahu ketua akan memberitahu semuanya. Jika ketua tidak merespon gitu ya, maka router yang berperan sebagai BDR ini akan menggantikan tugas ketua tersebut. Nah, cara menentukannya biasanya router DR ditentukan dengan IP loopback yang paling tinggi ya. Kalau di sini kita bisa lihat IP loopback yang paling tinggi itu kalau nggak salah ya RC dengan 31.3 ya. Nanti kita lihat aja deh di sini. Kemudian BDR-nya berarti RB gitu. Kurang lebih seperti itu yang untuk konsep DR dan BDR-nya. Nah, mungkin kita akan langsung cek result. Jadi kita lihat di assessment items. Jadi kita perlu konfigurasi OSPF priority ya, tadi kita tentukan DR BDR-nya. Oke. Kemudian kita akan lihat di sini ada addressing table dari masing-masing router. Lalu ini kita langsung ke instruction ya. Oke. Maka langkah pertama dalam mengeksplorasi hal ini, kita akan lihat dulu IP OSPF network yang terhubung di antara mereka ya. Pertama di RA dulu nih, di RA kita masuk CLI, maka enable so IP OSPF network. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk melihat router OSPF yang terhubung gitu. Apakah kita akan ngecek ke tetangga, router tetangga apakah terhubung ke jaringan OSPF yang sama dengan kita. Bisa dilihat sini ada dua IP 31.22 dan 31.33. Yang enggak lain ini punyanya si RB dan juga si RC ya, 31.22 dan 31.33. Oke. Yang artinya router RA ini terhubung dengan RB dan juga RC. Kemudian kita coba cek yang RB. Oke, so IP OSPF neighbor. Nah, bisa lihat di sini begitu juga dengan RB terkoneksi dengan RA dan RC melalui jaringan OSPF ya. Tuh. Dan juga tentunya pasti RC juga terkoneksi ya. Karena kalau sudah satu terkoneksi, ya artinya yang lain juga sudah terkoneksi gitu. Tapi konfigurasinya tetap di router-routernya yang bertetangga ini. Tuh, bisa lihat juga terkoneksi juga kan. Oke, selanjutnya di sini kita bisa memonitoring DR dan BDR election process dengan debug command di RA dan RB. Berarti kita ke RA, kita akan coba perintah debug IP OSPF agents. Oke, enter. OSPF agency events debugging is on. Ya, artinya kita bisa melihat monitoringnya apabila jikalau ada masalah segala macam ya. Oke, ini juga kita pasangin debug IP OSPF
Oke, ini juga sudah on. Kompleksi ini masih 0% karena nantinya kita akan melakukan menentukan prioritasnya di akhir ya kalau nggak salah. Jadi kita explore terlebih dahulu. Oke, so IP Osprey Network di RC sudah. Jadi sudah kita lihat bagaimana penampakan di RC juga masih sama, yang artinya ketiga router ini saling terhubung lewat jaringan OSPF ya, lewat routing OSPF. Oke, selanjutnya kita akan mendisable Gigabit Ethernet 0.0 interface di RB. Maka kita ke RB, dan tentunya kalau ingin mendisable ya, disable berarti kita akan mematikan link between with the battery. Oke, according to the box. Oke, jadi kita akan ya, jika katanya jika disable, jika Gigabit Ethernet 0.0 dimatiin, tunggu 30 detik, kemudian according to the box output RA, maka akan keluar output bahwa Gigabit Ethernet 0.0 mati pada RA. Tuh, coba ya. Oke, kita akan coba dulu. Shutdown ya sih, shutdown interface Gigabit Ethernet 0/0 shutdown. Oke, kita shutdown nih, and kita lihat di RA. Aduh, kemana tadi? Aduh, mana nih? Oh, di atas. Kita di RA nih. Maka tunggu 30 detik ya. Oke, maka kita akan lihat kembali sniper. Oke, statusnya masih BDR ya. Nah, ini baru muncul nih. Maka akan muncul karena kita tadi pasang mode debug, maka dia akan muncul nih, akan termonitoring bahwa Gigabit Ethernet 0/0 nya ini mati, itu milik si router RB. Kalau kita show IP neighbor, sekarang tersisa hanya tetangga ke arah RC ya, RC ini milik RC ya. Maka ini maka akan muncul tuh notifikasi jikalau ada pemberitahuan bahwa salah satu port di router RB itu ada yang mati gitu. Berikutnya kita akan nyalakan kembali. Oke, tutup. Nah, mungkin kita tunggu sebentar ya sampai jalannya menjadi hijau. Lalu berikutnya kita akan di part 2 ini kita akan modifikasi OSPF priority-nya. Kita akan modifikasi prioritas OSPF-nya. Kalau di defaultnya RC ini sebagai default priority. Kenapa? Karena interface loopback-nya yang paling tinggi ya, seperti yang saya bilang tadi. Kita akan men-setting priority di router RB dan RC. Maka perintah yang harus dijalankan pada router RA itu kita masuk ke configure terminalnya, interface G0/0, kemudian IP OSPF priority 200, kemudian N WR. Oke, sudah bertambah menjadi 33%. Jadi untuk RA sudah selesai konfigurasinya, kita akan beralih ke RB. Jadi di RB kita ulangi langkah tersebut ya. Nol, kemudian IP OSPF priority-nya 100, kemudian N WR. Selanjutnya kita akan pindah ke RC.
kita akan ikut ini ya, priority-nya. RC-nya 1 berarti conf interface capital 0/0, kemudian IP OSPF, priority-nya 1. Oke, n PR. Nah, sudah jadi nih, completion-nya sudah 100%, yang artinya konfigurasi pada level ini sudah kita lakukan semua. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya minta maaf kalau banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.